playoff nanti ya tentu pasti Persib sangat diunggulin. Dan ini selanjutnya Persib akan main di playoff ACL 2 lawan Manila Liger. Kita tahu kan Persib Bandung setelah lawan Bali United di hari Selasa tanggal 18 Agustus akhirnya jeda sekitar berapa hari tuh? 13 hari untuk menghadapi Manila Liger ya. Kita tahu kan ini laga yang sangat krusial karena kalau menang lawan Manila Liger otomatis lolos ke fase grup ACL 2. Sedangkan kalau kalah, ini hal yang kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia yang mendukung Persib Bandung di kancah Asia tentunya kan nggak pengen Persib kalah. Karena kalau Persib kalah lawan Manila Liger, mereka akan terpental ke AFC Challenge League ya. Main di kasta ketiga kompetisi antar klub Asia bareng Borneo FC. Kita tahu Borneo FC kan jadi salah satu kontestan di situ ya. Dan ditempatkan di pot 1 Borneo FC. Nah, lu melihat kans Persib seperti apa nih di laga melawan Manila Liger nanti yang akan bergulir ya sekitar berapa ya? 2 mingguan lah ya. Sekitar 2 minggu. Ya sebenarnya Igor Tolit dan Persib Bandung untuk pramusimnya udah lumayan lah Bur. Itu jadi ajang yang meningkatkan buat modal psikologis para pemain juga. Terus ya untuk Igor Tolit juga bisa meningkatkan performa pemainnya juga. Terus ya bisa ngelihat lagi kedalaman skuadnya yang bakal diturunin lawan Manila Ligers nanti kayak gimana ya. Jadi kalau gua ngelihat sih untuk pertandingan playoff nanti ya tentu pasti Persib sangat diunggulin. Cuman ya jangan anggap remeh lah gitu karena bahaya juga kalau kalah mau ngapain lagi ya kan. Ya harus diambil pertandingan, harus harus menang pokoknya. Apalagi ini juga mainnya kan di Bandung kan. Di Bandung. Jadi jangan sampai kecolongan. Terus kalau lihat selama pramusim kemarin di Dewata juga makin bervariasi lagi karena kan skuad timnas yang Piala AFF kemarin udah balik dan udah digabung tuh dengan pemain asing yang kemarin main di Piala Presiden kan. Jadi makin inovasi makin banyak. Igor Tolit juga pilihan pemainnya juga makin bervariasi. Malah kalau gue nonton makin bingung gue kalau jadi Igor Tolit nih, pemain bagus semua gimana cara milihnya. Jadi ya harus pokoknya Igor Tolit juga di pramusim udah ada hasil evaluasinya untuk lawan Manila Ligers kayak gimana. Jadi harus pakem nih skuadnya yang bakalan diturun nanti siapa aja gitu sih. Dan jangan ngeremehin gitu. Dan jangan ngeremehin. Manila Liger nih kalau gue lihat pemain asing ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya, banyak. 13 pemain asing kan lebih banyak dari Persib Bandung yang sekarang punya 12. Jadi lebih banyak. Karena kita tahu kan di ACL 2 nggak ada batasan kuota pemain asing, jadi bebas aja lu mau main pemain asing berapa juga. Gimana Bang soal kans Persib nanti? Ya buat menang ya besar banget sih menurut gue sih. Main di kandang walaupun infonya masih tanpa penonton ya. Iya, tanpa penonton. Yang karena lawan Racaburi itu ya. Jadi ya main di kandang ya peluang menangnya besar banget ya Persib. Jika menilik performa di pramusim kemarin ya terus ada peningkatan sih. Peningkatan diiringi dengan hasil yang positif juga. Itu kan poin bagus ya. Jadi ya selama pramusim pelatih nyoba pemain, nyoba skema dan ternyata masih bisa menang gitu loh. Dan di pertandingan terakhir kan melihat Mariano Peralta main dan Menalo dan Sekuliknya udah pada golin deh. Udah pada nyetel gitu kan. Ini ya udah siap banget sih menurut gue sih Persib sih. Mungkin ya coba satu uji coba lagi kali ya sebelum lawan Manila Liger ya. Nah sebenarnya di Manila Liger ini yang gue dapat info ini dia nggak top skor ada pindah nih si Pak Osman Gai. Dia tahun musim lalu cetak 29 gol. Ini kan otomatis mengurangi daya gedornya mereka ya. Ya paling tinggal si Babakar Toray sama Seiko Cesai dari Gambia. Itu aja sih. Gambia semua tuh ya? Iya, yang satu masih 20 umurnya. Bener. Pemainnya Manila Liger dari tahun lalu memang sering pakai pemain dari Gambia, Afrika. Dan dia kan juga jadi tim yang nyingkirin Dewa United kan di perempat final AFC Challenge League musim lalu. Makanya musim ini gue sih harapannya nih kayak Borneo juga. Kayak walaupun mereka merombak total pelatih, pemain-pemain banyak pemain baru, harapannya bisa kompetitif di Asia lah karena kita miris juga kan, udah lama nih kita nggak punya Indonesia ya, dalam khususnya nggak punya wakil di AFC Champions League Elite kan. Nah itu salah satu faktornya karena dulu beberapa musim terakhir tuh ada banyak tim-tim Indonesia nggak nurunin pemain utama. Sayang karena mereka mikirnya boros kan. Biaya.
penerbangan ke luar negeri kayak gitu iya, kan. iya. Kalau lu nerbangin banyak orang boros ya kan. Nah, tapi kan sekarang kita tahu Persib Bandung di musim lalu serius banget Iya. dan ujung-ujung kan dan peringkat Indonesia ke dongkrak kan dari peringkat 25 ke peringkat 20 Asia kan. Nah, harapannya sih Persib bisa menang karena ya dia jadi harapan kita lah selain Borneo untuk mendongkrak performa atau peringkat Indonesia yang ya sekarang bisa dibilang cukup miris sih. Untuk di Asia aja kita sekarang di peringkat 20 kan. Itu di zona yang full, kalau di zona timur kita peringkat 10. Nah, untuk main ke ACL Elite Indonesia tuh harus naik ke peringkat 6. Kalau lolos otomatis ya, lolos otomatis. Kalau peringkat 7 tuh kita masih playoff kayak Chongan Hanoi kemarin lawan Adelaide United kan itu lewat jalur playoff ya. Dan tentunya juga Persib Bandung sebelum main lawan Manila Tiger atau nantinya setelah lawan Manila Tiger kan kayaknya masih datangin pemain baru nih. Kita tahu Persib Bandung kan sekarang punya 12 pemain asing. Walaupun punya 12 pemain asing tapi kalau gue melihat kayak masih ada celah di Persib nih. Khususnya di posisi kiper. Nih lo ketika punya back four yang kuat banget nih, kayak misal kayak Sandy Walsh, Patrick Cardi, Mutombo, terus di kiri misal Eliano atau Daniel Loncar yang main di situ. Tapi kalau kipernya Teja untuk bersaing di Asia dengan lawan-lawan level yang jauh lebih tinggi, kalau gue pribadi sih kayaknya Persib butuh kiper baru. Bener. Dan nggak cuma maksudnya nggak cuma kiper lokal, tapi gue harapnya kiper asing kan. Sekarang kan Persib lagi dirumorin sama kipernya St. Pauli itu namanya Ben Alexander Voll ya. Nah ini kiper ini punya caps di Bundesliga musim lalu, punya 2 caps. Musim ini main di Liga 2 Jerman kan di St. Pauli. St. Pauli ini kan musim lalu masih main di Bundesliga ya. Degradasi ya? Degradasi kan timnya si Jackson Irvine tuh pemain timnas Australia yang gaya skena banget itu. Nah Jackson Irvine udah pindah ke Cerezo Osaka karena efek St. Pauli degradasi. Nah ini si Ben Voll-nya kabarnya masuk radar Persib nih. Lo ngeliatnya gimana kalau dia bener datang ke Persib Bandung? Jadi kondisinya pelik ya kalau gue bilang ya. Pelik dalam arti Persib udah punya 12 pemain asing. Kan cuma 11 kan. Tuh. Ya, posisi dari situasinya udah pelik nih. Terus udah gitu kalau dari profil kipernya gue agak kurang kayaknya sih. Karena dia lebih banyak bermain di Liga 3 ya? Liga 3-nya Bundesliga. Sayang lah kalau misalkan dia mendatangkan pemain dengan profil yang tidak besar ya. Karena kan kayak tadi kata Bang Feby bilang, jangan sampai kayak Adam Persibek, ujungnya teja lagi gitu sih. Ya kalau misalkan mau beli pemain ya nyari kiper yang kalau bisa ya kualitasnya 1 tingkat di atas Teja. Martin pas berarti. Pas banget. Pas banget. Jadi karena ya kan liga tinggal 2 minggu lagi ya. Jadi ya jangan sampai ini kiper jadi panik buying. Karena kalau kita lihat dari bursa transfer Persib, ini ketika Adam Persibek pisah sama Adam Persibek, justru mereka nggak langsung nyari kiper. Ini kan jadi tanda tanya sendiri kan. Mereka lebih fokus nyari back, Menalo, Mariano, Sekulik, depan semua baru belakang back kan. Nah, kiper kenapa nggak dimasuk radar gitu? Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.